Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara mengimport soal pilihan ganda di Quizzes. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai bagaimana sih cara mengimpor soal ya, mengimpor soal dalam hal ini soal pilihan ganda di Quizzes. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat soal pilihan ganda secara manual ya, satu persatu di Quizzes. Nah, namun di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengimport soal ya dari file dokumen, baik itu Word, PDF, ataupun yang lain. Oke, langsung saja kita ke website Quizzes-nya ya. Silakan teman-teman pergi ke Quizzes ya. Ini adalah websitenya, kita klik. Nah, bagi teman-teman silakan register atau daftar terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum daftar. Kalau teman-teman sudah daftar, bisa tinggal login ya, bisa langsung login. Kita bisa login dengan berbagai alternatif ya, bisa menggunakan Gmail, nomor telepon ataupun email yang lain. Kita akan login menggunakan akun Gmail ya. Oke. Nah, ini adalah halaman Quizzes, dashboard Quizzes ketika kita sudah ketika kita sudah login ke dalam aplikasinya. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat terlebih dahulu ya soalnya ya. Membuat ya, kita klik buat, kemudian di sini ada dua pilihan antara kuis dan presentasi interaktif. Karena kita akan bikin sebuah kuis atau soal baik itu untuk ulangan harian ataupun penilaian tengah semester dan lain sebagainya. Kita pilih kuis ya. Kemudian di sini ada tiga pilihan ya. Buat dari awal, jika teman-teman ingin membuat secara manual satu persatu dari awalnya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa mengubah URL menjadi kuis ya, misalnya teman-teman bisa mengubah URL dari YouTube menjadi sebuah kuis atau soal latihan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada unggah dokumen ya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah mengunggah dokumen. Bagaimana cara mengimport dokumen baik itu dalam bentuk PDF, Word ataupun yang lain ya. Jadi kita bisa mengimport langsung soal yang sudah kita bikin sebelumnya di PDF ataupun di Word ya. Oke, kita akan unggah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman cari filenya ya. Kita klik, kita cari filenya. Atau teman-teman juga bisa seret ya. Ini ketika sudah terbuka foldernya, folder dan file yang dimaksud, kita bisa langsung seret ke aplikasinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah termuat ya, berkas sudah diunggah. Nah, kemudian di sini ada jumlah pertanyaan. Ini ada sistem otomatis ataupun bisa kita hanya pilih 5 pertanyaan saja. Misalnya di file tersebut ada 10 pertanyaan, tapi kita bisa munculkan hanya 5 pertanyaan saja atau 8 pertanyaan ya. Tapi kita akan aktifkan otomatis ya. Kemudian kita klik menghasilkan pertanyaan ya. Intinya di sini Quizzes sudah mendukung AI atau artificial intelligence. Artinya dia bisa mendeteksi dari dokumen tersebut berisi berapa pertanyaan. Kita akan tunggu ya mengekstrak pertanyaan dari file Anda. Ini mungkin memakan waktu hingga 1 menit berdasarkan ukuran file ya. Jadi semakin ukurannya kecil maka otomatis semakin singkat dalam proses pengekstrakan pertanyaan yang didapat dari dokumennya. Kita tunggu ya. Jadi kurang lebih untuk soal dalam bentuk Word-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ada 10
pilihan ya, 10 soal 10 soal pilihan ganda ya. Kita tunggu ya. Oke, ini Quizzes sudah berhasil mendeteksi pertanyaan-pertanyaan yang ada di file dokumen Microsoft Word tersebut ya. Kita lihat apakah sudah sesuai. Nomor 1, berikut ini yang merupakan perangkat lunak untuk membuat desain berbasis vektor adalah, kita lihat ya. Nomor 1, ya ternyata betul ya. Ini sudah berhasil mendeteksi. Jadi sekali lagi, Quizzes ini sudah mendukung AI atau Artificial Intelligence yang mana bisa mendeteksi tipe soal yang ada di file dokumen, baik itu Microsoft Word maupun PDF ya. Nah, seperti ini. Ini soal nomor 1 ya. Kemudian di sini juga bisa mendeteksi jawaban yang sudah benar itu mana. Berikut ini yang merupakan perangkat lunak untuk membuat desain vektor adalah, nah ini dia sudah berhasil mendeteksi ya. Kita lihat ya, berikut ini yang termasuk warna primer. Nah, ternyata di sini salah ya. Ya, sekali lagi sistem juga punya kelemahan ya. Kita bisa edit ketika salah ya. Berikut ini yang termasuk warna primer ya. Kita edit ya. Karena warna primer itu bukan warna putih ya. Melainkan warna primer itu ada 3, merah, kuning, dan biru ya. Maka jawabannya adalah yang kuning ya. Kemudian kita simpan soal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Warna-warna berikut yang mempunyai sifat panas kecuali, oke, sudah betul ya, biru dia sudah berhasil mendeteksi. Kemudian berikut ini yang merupakan warna sekunder. Warna sekunder ternyata salah ya, di sini ada biru. Yang benar adalah berikut ini yang merupakan warna sekunder. Warna sekunder ya. Ya, salah ya. Ini harus kita edit. Ya, sekali lagi sistem juga punya kelemahan ya. Berikut ini yang merupakan warna sekunder ya. Warna sekunder itu hanya ada 3, hijau ya, hijau, orange, dan ungu ya. Dan sedangkan ini mendeteksinya adalah biru, jadi salah ya. Maka kita bisa betulkan secara manual ya. Kita bisa edit secara manual. Kita simpan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kelemahannya juga kalau kita mengimport soal-soal dari file dokumen baik itu Word maupun PDF juga kita harus memeriksa satu persatu ya dari setiap soalnya. Barangkali di sini ada kesalahan ya. Kemudian soal nomor 5, warna-warna berikut yang mempunyai sifat dingin kecuali, oke, kecuali adalah merah ya. Kemudian nomor 6, warna yang dihasilkan dari perpaduan dua warna primer disebut, oke, warna sekunder, sudah betul. Kemudian dalam desain grafis dikenal dengan dua mode warna, yakni oke, betul ya, RGB dan CMYK. Kemudian di sini soal yang nomor 8, tools pada CorelDRAW yang digunakan untuk membuat objek berbentuk lingkaran adalah ellipse tool, oke, betul. Kemudian text tool pada CorelDRAW digunakan untuk membuat tulisan, oke, sudah betul. Dan yang terakhir, shortcut keyboard pada CorelDRAW yang digunakan untuk menyimpan file .cdr adalah Ctrl+S. Ternyata sudah betul ya. Ini sudah berhasil mendeteksi soal-soal ya dari 10 soal ini, meskipun tadi ada yang kita revisi ya karena ada kesalahan pendeteksian. Tapi ini sudah lumayan bagus ya menurut saya karena sudah mendeteksi soal-soal secara otomatis. Jika sudah, kita bisa simpan. Nah, seperti itu ya. Ini akan otomatis kuisnya dengan nama desain dasar desain grafis ya. Ini juga bisa kita edit ya untuk nama kuisnya. Kemudian di sini juga bisa kita sesuaikan. Misalnya ini untuk kelas 10 ya atau kelas berapa gitu ya.
Nah, kemudian di sini di pengaturan, ya sekali lagi untuk mengedit baik itu dari nama kuisnya ada di pengaturan ya. Nama kuisnya, kemudian mata pelajarannya apa, mata pelajarannya desain misalnya ya. Untuk kelas berapa, misalnya kelas 10, bahasanya ya, dan lain sebagainya. Ini juga kita bisa tambahkan gambar sampul ya. Ya, oke. Kemudian soal ini juga bisa kita share ke peserta didik kita atau siswa kita ya, dengan cara klik di bagian sebarkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini bisa tambahkan secara manual, misalnya kita bisa tambahkan eh, siswa-siswa tertentu dengan menggunakan email ya, tentunya email dari siswa tersebut, atau bisa kita sebarkan secara menyeluruh ya untuk semua siswa. Kita bisa menggunakan salin tautan ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ya di tab baru, kita akan copy paste ke sini. Nah, ini seperti ini ya. Tapi untuk halaman siswa tampilannya nggak akan seperti ini ya, karena ini statusnya kita masih login ya, login ke dalam user dari si pembuat soal ya. Dalam hal ini dari kita sendiri ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat hasilnya ya, hasilnya di bagian sini. Hasil ketika beberapa siswa atau mungkin sudah seluruh siswa mengerjakan, maka kita bisa klik di bagian menu hasil. Nah, karena di sini belum ada satupun siswa yang mengerjakan, maka di sini laporannya masih kosong ya. Baik, mungkin itu saja menurut saya, mungkin kurang lebihnya semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi teman-teman yang ingin membuat soal serupa di Quizzes. Oke, saya akhiri untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.